Assalamualaikum Sobat Pengen Tahu. Pernah nggak sih kamu mikir, Indonesia kan udah merdeka sejak tahun 1945, tapi kok banyak rakyatnya yang masih hidup susah ya? Padahal negeri ini kaya banget. Lo tambang ada, sawit ada, laut luas, hutan lebat, bahkan tenaga kerja melimpah. Tapi kok sejahtera masih jadi mimpi? Nah, di video kali ini kita bakal obrolin kenapa rakyat Indonesia belum sejahtera meskipun udah merdeka puluhan tahun. Sekarang coba lihat di sekeliling kita. Di kota-kota besar, gedung pencakar langit makin tinggi. Tapi di desa, masih banyak rumah yang berdinding bambu, jalanan berlubang, bahkan makan pun kadang susah. Menurut data pada September tahun 2024, angka kemiskinan di Indonesia tercatat 8,57%. Ini berarti sekitar 24,06 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini turun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 9,03%. Terus bagaimana di tahun 2025 ini? Apakah akan berkurang jumlahnya? Atau orang miskinnya malah makin nambah banyak? Kalau kita lihat dari aspek politik saat ini, atau situasi dan kondisi ekonomi secara nasional dan global, kayaknya berat mau berkurang. Bahkan bisa jadi malah tambah banyak lagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Coba aja simak berita di televisi atau di media sosial. Banyak tenaga kerja di PHK secara massal karena perusahaannya gulung tikar, ditambah lagi harga-harga pada melonjak naik, sementara daya beli masyarakat cenderung menurun. Waduh, parah nih, kita merdeka udah lebih dari 79 tahun. Masalah kemiskinan tetap jadi PR besar. Kenapa bisa begitu? Yuk lanjut kita obrolin, apa sih akar masalahnya? Begini sobat, kalau pengen tahu, dari sekian banyak masalah yang sudah diidentifikasi, saya melihat terdapat beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan masalah, yaitu korupsi yang merajalela, pendidikan yang tidak merata, ketimpangan ekonomi, sumber daya alam yang dikuasai segelintir pihak, budaya politik yang transaksional, dan masing-masing memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kalau pengen tahu, yang jadi biang kerok rakyat gak sejahtera itu merajalelanya para koruptor. Mereka bergentayangan di cabang dan ranting pohon kekuasaan di negeri kita. Persis kayak kuntilanak atau vampir yang makanan pokoknya darah rakyat. Mereka itu pasien rumah sakit khusus yang menangani penyakit sosial di Indonesia. Kelakuannya bukan hanya menjadi masalah hukum semata, tapi udah jadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dokter rumah sakit pun sudah nyerah. Gak ada lagi rumah sakit yang mau menerima. Lengsernya Pak Harto dari kursi kepresidenan tahun 1998 adalah akibat isu utama yang digelontorkan selain masalah krisis ekonomi. Namun pasca lengsernya beliau, sejak itu sampai dengan saat ini, ternyata korupsi semakin merajalela. Tidak hanya terkonsentrasi di tingkat pusat, bahkan meluas sampai ke tingkat desa, sehingga muncul slogan satire di mana-mana dengan gambar Pak Harto sedang menghisap cerutu yang bertuliskan, "Iye kabar mulai penak zaman kuto." Dua hal tadi, sepintas narasinya memang berbeda secara substansi, namun jika ditilik lebih dalam, ada hal yang tersirat bahwa korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi budaya. Siapapun yang berkuasa nampaknya tak akan mampu memberantasnya. Janji kampanye dan kontrak politik yang disepakati terkesan hanya sebatas omon-omon. Gebrakan demi gebrakan tumbuh subur di media massa, seperti menghijaunya dedaunan di saat musim hujan, namun ketika kemarau tiba, dedaunan itu layu dan mengering, lalu jatuh ke bumi dan tak terdengar lagi. Yang tersisa hanya rakyat jelata yang merana, persis seperti habis menyaksikan pertunjukan drama kolosal Korea, yang selalu mendapatkan anugerah piala citra yang semu, kemudian kembali ke rumah masing-masing, bersimbahkan air mata. Pertanyaannya adalah, mengapa koruptor itu sebagai biang kerok dan sebagai akar permasalahan utama? Menurut Junedi Seto Saputro, dalam artikelnya yang dimuat dalam website Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan judul "Korupsi Menghancurkan Harapan Kita Bersama", beliau mengatakan bahwa latar belakang korupsi di Indonesia itu kompleks banget dan gak muncul tiba-tiba. Ada 3 faktor yang sangat berpengaruh, yaitu pertama, faktor budaya patronase. Budaya patronase itu adalah suatu sistem di mana seseorang memberikan dukungan politik dan finansial atau sumber daya lainnya kepada individu atau kelompok tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan. Budaya ini telah mengakar di masyarakat Indonesia sejak era kolonial dan biasanya terjadi pada pejabat publik, seringkali menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri
dan memberikan keuntungan kepada kerabat atau kelompok tertentu. Kedua faktor tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas, merupakan dua pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Keduanya berperan dalam membangun kepercayaan publik, mencegah terjadinya korupsi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan anggaran. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang jelas, maka potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi lebih besar. Ketiga, rendahnya moralitas dan etika pejabat. Ketiadaan moral dan etika dimungkinkan banyak pejabat publik yang tidak memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi. Hal ini terjadi biasanya akibat kurangnya pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai anti korupsi, sehingga perbuatan korupsi dianggap sebagai hal yang wajar, gak punya malu. Persis kayak binatang. Fenomena ini semakin nyata di banyak negara, termasuk di Indonesia, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme masih berjalan seperti dahulu, tidak sesuai cita-cita reformasi. Jadi, selama ketiga faktor tersebut masih bersemayam di tubuh para pejabat publik, selama itu pula korupsi tidak akan bisa diberantas. Dan selama itu pula, rakyat jangan terlalu berharap akan sejahtera, karena dampaknya sangat luar biasa. Dampak tersebut antara lain, dampak pertama dapat merusak fondasi ekonomi. Praktik korupsi itu menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat, menyebabkan kebocoran anggaran yang signifikan, menghambat pembangunan infrastruktur. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat seringkali mengalir ke kantong pribadi pejabat korup. Hal ini berkontribusi pada kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dampak kedua dapat melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan. Kurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan taraf kesehatan masyarakat. Permasalahan lainnya yang terjadi akibat korupsi dalam kesehatan terjadi lantaran alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Dampak yang ketiga dapat menghancurkan keadilan sosial. Salah satu bentuk ketidakadilan sosial adalah ketidaksetaraan dalam akses layanan publik. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara elit koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaan tanpa batas. Dan hal tersebut mengancam prinsip-prinsip keadilan sosial yang merupakan landasan negara. Dampak yang keempat dapat menurunkan kepercayaan publik. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum menurun akibat maraknya praktik korupsi. Masyarakat merasa apatis dan skeptis terhadap upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dampak yang kelima dapat memunculkan calon-calon pemimpin yang korup, di mana akan terjadi praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, dan melemahkan legitimasi pemerintah, serta menciptakan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit yang saling melindungi. Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya yang menang akan dapat menguasai semuanya. Hanya mereka-merekalah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang. Rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas, sehingga munculnya bentuk kepemimpinan yang korup. Menguatnya sistem plutokrasi yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis, menghancurkan kedaulatan rakyat dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira begini. Sebagai contoh aja nih, dana yang seharusnya buat bangun sekolah, jalan, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya, duitnya malah lenyap di korupsi. Hasilnya, pembangunan jadi lambat, yang susahkan rakyat. Contoh lainnya soal pendidikan. Pendidikan yang baik itu kunci buat hidup sejahtera. Sayangnya, di banyak daerah, akses pendidikan masih minim. Sekolah rusak, kekurangan guru, bahkan banyak anak putus sekolah. Kalau pendidikan rendah, maka skillnya jadi rendah. Kalau kerja ya gajinya juga ikut rendah. Akhirnya hidup susah. Terkait dengan ketimpangan ekonomi, Indonesia kan kaya, tapi yang menikmati hasilnya kebanyakan kalangan elite aja. Rakyat kecil sih cuma jadi penonton doang.
Belum lagi soal sumber daya alam yang dikuasai segelintir pihak, tambang, minyak, sawit, hutan, dan semua sumber daya alam ini dieksploitasi besar-besaran. Tapi keuntungannya nggak sebanding buat rakyat sekitar. Yang kaya makin kaya, rakyat sekitar tetap hidup sederhana. Dan yang sangat menyedihkan, rakyat juga ikut-ikutan menyumbang masalah melalui budaya politik transaksional. Terutama saat pemilihan umum, rakyat tergiur dengan uang politik yang besarnya cuma 100.000, tapi menderitanya 5 tahunan. Ketika pemimpin dipilih karena uang, bukan karena kualitas, jangan heran kalau kebijakan yang lahir juga nggak memihak rakyat. Selama politik masih transaksional, pembangunan cuma formalitas. Banyak potongannya. Biasalah, buat balik modal. Lalu, gimana solusinya? Perkuat pendidikan. Pendidikan merata, maka sumber daya manusia menjadi cerdas. Ekonomi rakyat naik, rakyat pun sejahtera. Berantas korupsi. Tanpa korupsi, anggaran pembangunan bisa sampai ke rakyat yang membutuhkan. Rakyat pun bisa sejahtera. Dukung ekonomi kerakyatan. UMKM, petani, nelayan, pedagang, mereka harus diutamakan dalam kebijakan ekonomi. Pilih pemimpin berkualitas, bukan karena uang. Jangan biarkan money politics merusak masa depan. Karena negara yang adil lahir dari pemimpin yang jujur. Kelola sumber daya alam secara adil. Hasil bumi Indonesia harus dinikmati rakyat, bukan cuma elit, apalagi oligarki. Jadi begini sobatku, merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, dan sistem yang rusak. Sejahtera itu bisa dicapai, asalkan kita semua melek, kritis, dan berani menuntut keadilan. Kalau kamu setuju, klik like, share video ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan pembahasan penting di video-video kalau pengen tahu selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.